Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK, kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih berkaitan dengan gadget anak. Apakah privasi, sahabat MK? Ada yang ingin bertanya, bergabung di pagi hari ini bersama dengan Pak Wasmi dan juga Bu Lilis, boleh disampaikan di 0811 224 1027 berkaitan dengan pertanyaan Anda. Sertakan nama, usia, alamat, serta pertanyaan Anda, sahabat MK. Kalau tadi berkaitan dengan bahaya gadget ya, ini berkaitan dengan gadget bisa mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan juga yang dekat karena saking sibuknya dengan gadget. Kadang di rumah pun sibuk masing-masing dengan gadget, apalagi anak-anak sudah diberi gadget, khawatirnya tadi mengakses hal-hal yang memang tidak baik, kurang baik, atau bisa jadi kecanduan sesuatu nih, sahabat MK. Dan kali ini berkaitan dengan privasi. Mungkin kita akan diskusikan di segmen kali ini. Berkaitan dengan privasi itu apa sih, Pak Wasmi dan juga Bu Lilis? Ya, kita definisikan dulu ya sebelum kita menyelesaikan masalah ini. Jadi ketika guru nanti memeriksa gadget anak, orang tua juga memeriksa gadget anak, apakah itu boleh atau tidak gitu. Kalau suami membaca gadget istri, boleh nggak? Istri baca gadget suami, boleh nggak? Sebelum itu kita ambil dulu definisi privasi itu apa? Boleh coba? Ini definisi privasi menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya, tentang informasi teknologi dan elektronik. Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi, baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya, dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Itu dari undang-undang ya. Kemudian dari seorang tokoh, ini tokoh dari Amerika, berasal dari Amerika, Supreme Court menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamentalis bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Itu definisi privasi, dan ditambah lagi dengan undang-undang diatur dengan pasal 42 ayat Undang-Undang 36 tahun Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 yang menyatakan untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi. Jadi tadi ditambah juga diatur di pasal 42 ketika petugas yang berwenang untuk menyadap atau memeriksa gadget itu diperbolehkan, Pak Wasmi. Jadi tadi undang-undangnya iya harus seizin orang tersebut, tapi ditambah juga dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 dan pasal 42 di mana untuk keperluan-keperluan tertentu itu diperbolehkan untuk disadap, Pak Wasmi. Ya, jadi dari definisi ini kita melihat bahwa sesuatu yang privat itu hanya boleh dilihat oleh yang berhaknya. Yang berhak itu ada beberapa pihak. Yang jelas pertama pihak adalah dirinya sendiri ya. Yang kedua pihak-pihak yang berhak. Nah, makanya di sini kita masuknya dari pihak-pihak yang berhak. Dalam konteks tadi, dalam konteks hukum, pihak yang berhak ya salah satunya selain dirinya adalah pihak penyidik. Penyidik berhak untuk membuka data privat gitu. Termasuk juga apa sih yang masuk kategori privasi itu selain tubuh ya, ada juga tubuh yang privat, ada juga data, banyak juga beberapa lokasi privat segala macam ya. Termasuk tubuh privat itu hanya boleh dilihat dirinya dan yang berhak. Kalau suami ya oleh istri berhak melihatnya gitu. Kalau lagi sakit dan membutuhkan konteks pemeriksaan, dokter boleh melihat area privat ya. Karena dokter itu termasuk pihak yang berhak untuk melihat area privat untuk keperluan medis gitu ya.
Kalau nggak dilihat gimana memeriksanya? Bingung juga nanti. Nah, pertanyaannya pendidik boleh nggak? Data bagi anak itu privat nggak buat orang tua dalam konteks pendidikan? Nah, ini saya beri logikanya ya. Ini untuk sekolah yang masih ragu-ragu untuk melakukan razia terhadap gadget anak ya. Jadi kalau misalnya kita nggak, yang privat itu kan rahasia, biasanya kalau anak-anak itu aib ya. Kalau anak-anak itu aib. Bolehlah kalau emang di handphone anak ada kemungkinan foto yang tidak pakai kerudung, berarti nanti yang memeriksanya jangan laki-laki, dari guru perempuan, kan gitu. Kalau yang berhubungan dengan privat, berhubungan dengan aurat ya tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan data, nah ini yang menarik nih. Kalau berhubungan dengan data, biasanya kan yang privat itu adalah aib ya, adalah kejelekan ya kalau anak-anak itu. Pertanyaannya, kalau kita tidak boleh memeriksanya, berarti kan kita tidak boleh mengoreksi kekurangannya. Jadi dalam konteks pendidikan ini menjadi salah kalau kita membiarkan kekurangan itu terjadi gitu. Ibarat guru memeriksa soal anak, Pak jangan cari-cari kesalahan Pak gitu. Ujian misalnya, udah Pak, husnuzon aja, pasti aku bener semua Pak. Jangan cari-cari kesalahan Pak, itu nggak boleh Pak. Itu. Boleh. Jadi ini yang jadinya agak lucu kalau dalam dunia pendidikan, logika privat dipakai gitu. Orang tua nggak boleh mengoreksi kesalahan anak gitu ya. Kesalahan anak itu kan ada di mana-mana, ada di bukunya, ada di perilakunya, ada di gadgetnya kan gitu. Terus dengan alasan privat jangan nyari-nyari kesalahan Pak, itu area privat. Ini yang nggak masuk. Nah makanya biar ini berjalan dengan lancar, untuk pihak lembaga, kalau di keluarga kami sudah ya, di keluarga kami sudah ada MOU berhubungan dengan gadget ini ya, bahwa pasrah terima kami langsung, ini gadget ini bukan hak milik, ini hak guna pakai. Kalau pemakaiannya menyimpang ya kami berhak untuk menegur, memblokir sementara, menyita sementara sampai kamu siap bertobat untuk diberikan kembali. Nah mereka udah tahu itu data anak tidak ada yang privasi bagi orang tua gitu. Termasuk kami di sini bahkan orang tua sendiri nggak ada data yang privat buat anak. Handphone kami biasa dibuka sama anak, nggak masalah. Suami istri nggak masalah. Karena saya tidak bekerja di Badan Intelijen Negara gitu kan. Saya tidak perlu ada data yang perlu saya rahasiakan dari istri saya. Jadi tidak ada alasan yang kuat data saya menjadi rahasia privat kepada istri saya. Kepada anak saya masih mungkin, itu pun saya tidak terlalu, anak saya tidak juga untuk apa karena tidak ada kepentingannya. Jadi nggak masalah anak saya buka handphone saya, minjam gitu, melihat gitu. Apalagi ke istri gitu ya. Nah, kalau untuk pihak lembaga sekolah bisa dibuat di MOU di awal, di perception meeting-nya, bahwa salah satu kontrak belajarnya adalah bla 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 gitu. Zaman dulu juga sebelum ada gadget ya kita sama kok ada razia. Saya pernah ada guru razia tas. Tas itu juga bisa jadi privacy kan. Iya betul. Kenapa? Karena dulu memang mohon maaf dulu dari kami di salah satu sekolah SMA di salah satu kota ya, di salah satu provinsi ada masalah narkoba dulu Bu Lilis ya. Sehingga pihak kepolisian ada menginfeksi mendadak gitu ya, tapi tidak diketahui siswa, tapi polisi tidak masuk ke kelas khawatir menimbulkan kecemasan, jadi meminta guru untuk mengambil tindakan sidak gitu. Akhirnya semua kelas langsung guru kompak itu langsung seret, siswa dikumpulkan di lapangan, seret, langsung dilakukan sidak ke arah tas-tas itu. Sidaknya sih emang nggak bilang sih sidaknya tema narkoba atau apa, tapi banyak penemuan-penemuan selain itu. Namanya sidak ya nggak boleh tuh Pak Wasmim. Saya gini, anak-anak nanti hari Senin Bapak mau sidak ya. Diumumin ya. Jangan bawa senjata tajam ya, itu mah bukan sidak dong. Gitu. Kalau sidak kan mendadak. Makanya tadi sidak itu tidak harus memberitahukan, namanya sidak gitu. Jadi termasuk nggak usah izin dulu, kami izin ya, dan gimana mau izin?
nggak bisa Terus sih. anaknya bilang, ya Pak saya izinkan 3 hari lagi ya, Bapak boleh. Nah itu kan 3 hari lagi Udah bisa untuk bersih-bersih. Iya bersih. benar, udah diamankan ya. Nah Baik, ini baik. mohon ini pihak sekolah nggak usah ragu-ragu. Ini alhamdulillah beberapa pimpinan pesantren juga berterima kasih sekali waktu saya menulis status di salah satu sosmed saya gitu bahwa iya ya kita ini wali santri ini jadi kagok ya. Kadang mau memeriksa untuk melihat perilaku anak, melihat apa sih pengaruh-pengaruh anak itu, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang luar karena ini. Tapi kita takut jadinya wali santri. Akhirnya ya udah dibuat MOU aja. Kalau nggak mau disidak, tidak boleh bawa handphone aja sekalian ke pesantren. Iya, betul, betul. Nggak boleh bawa gadget aja ke boarding, nggak usah. Tapi kalau yang bawa gadget siap untuk dilakukan sidak setiap saat. Karena itu adalah wilayah pendidikan. Pesantren boarding itu wilayah pendidikan. Semuanya dalam proses kontrol. Kalau pendidikan nggak ada kontrol, pembiaran gimana? Gitu. Betul, betul. Kepercayaan itu diberikan pada yang bisa dipercaya. Itu hukumnya ya. Sesuatu yang bisa dipercaya, kita percaya. Gitu. Ya contoh misalnya anak yang beberapa kali sidak ternyata bersih handphonenya, biasanya kita lebih percaya ke dia. Kalau sidak dalam waktu yang singkat di random ya dia nggak kena gitu, karena kita udah percayalah gitu ya. Kita itu menaruh kepercayaan pada yang bisa dipercaya, makanya bangunlah kepercayaan. Jadi tugas anak itu membangun kepercayaan di hadapan orang tua, tugas siswa membangun kepercayaan depan guru sehingga nanti guru percaya. Baik, baik. Baik Pak Wasmin dan juga Bu Lili. Ya. Tapi terkadang untuk kalau di sekolah, nah ini kadang di rumah juga Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, ketika misalnya orang tua nanya, nih anaknya lagi asik nih chatan, atau Kak chatan sama siapa? Ih, mamah kepo gitu kan. Dan ya tadi ternyata banyak juga undangan tindak kriminal yang ternyata anaknya hilang karena chatan dengan orang asing gitu Pak Wasmin, dan itu ya diawali dengan gadget dan anak menganggap atau orang tua menganggap ya itu udah privasinya anak sudah bisa tanggung jawab. Nah itu seperti apa nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Ya kalau saya nggak usah kepo-kepo gitu, chat dengan siapa atau apa. Biasanya kami mulai didahului dengan beberapa tindakan-tindakan yang mulai tidak kooperatif ya. Mulai sulit belajar, mulai ini gitu, ngumpul gadget sering telat. Nah itu biasanya kita langsung ada sidak gitu ya. Tapi kalau dia masih kooperatif gitu, karena logikanya anak-anak yang memakai handphone secara sehat ya, itu biasanya tidak akan ada masalah-masalah emosi gitu. Meskipun kita juga jangan lengah, kita tetap ada jadwal untuk sidak gitu ya. Tapi biasanya ada peristiwa-peristiwa tertentu gitu ya. Anak kita mulai ada masalah gitu, mulai jadi sering telat, mulai sering indisiplin. Nah, ini perlu mulai ada sidak di situ. Nggak usah nanya-nanya kamu chat sama siapa, nggak usah, emang jadinya kepo, langsung aja. Dan kalau misalnya coba dong Bu, misalnya sini handphonenya, terus dia ngasih gitu, nih Bun gitu. Nah dari sana aja kan dia udah dari ekspresi mukanya juga tenang ini. Tapi kalau misalnya coba sini handphone, tar. Nah itu, kalau itu berarti langsung diambil, chat sini ada apa kamu gitu. Nah pas kita lihat misalnya dia lagi apa gitu kan. Oh baik. Ya memang orang tua perlu kendali penuh juga ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis terhadap penggunaan gadget anak gitu ya. Karena nggak tahu tadi ya dia chatan sama siapa, bisa jadi orang asing atau akses-akses yang dia lihat seperti itu. Dan ini mungkin sambil membahas, sambil menyapa sahabat MQ yang bergabung ya Pak Wasmin dan juga Bu Lilis, karena ini sudah ada yang bertanya dari Subang, ada sahabat Selamat, anaknya usia 6 tahun, perempuan. Ini bagaimana cara mengendalikan penggunaan HP anak, soalnya anaknya cuma takut sama ayahnya aja. Jadi kalau sama ibunya mungkin secara bebas penggunaan gadget, tapi kalau sama ayahnya mungkin karena dia takut baru ada beberapa aturan. Nah ini seperti apa nih Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Iya, ini ciri-ciri keluarga yang tidak ada aturan kalau takutnya ke personal ya. Jadi kalau ada aturan itu bukan ke ayah atau ke ibu takutnya, tapi takutnya ke aturan. Tinggal masalahnya nanti aturan itu mengeksekusinya caranya gimana, apakah ibunya atau bapaknya gitu. Makanya dalam prinsip
manajemen gadget ini tidak boleh ada polisi baik, polisi buruk di rumah gitu. Ibunya yang baik-baik gitu, bapaknya yang bagian yang Galak-galak. polisi buruk, galak-galak, nggak boleh. Dua-duanya harus sama-sama baik, dua-duanya harus sama-sama tegas. Dan gitu. dua-duanya kan sama-sama mendidik ya Pak Iya, Wasmin. mendidik. Itu. Jadi aturan, namanya aturan ya tinggal dibuat. Kalau gadget ada 2 ya, ada berhubungan dengan time screen time, jam bertatap layar, dan ada berhubungan dengan konten. Silahkan. Dengan konten, apa konten yang boleh dan tidak, dan waktu yang boleh dan tidak. Kalau dilanggar apa konsekuensinya, itu Bu, tinggal diterapkan aja konsekuensinya. Tapi konsekuensinya aku nggak tega. Nah ini masalahnya ibu. Berarti anak ibu nggak takut ke ibu karena Anda nggak berwibawa di depan anak. Banyak orang tua itu yang nggak berwibawa di depan anaknya, nggak tahu kenapa. Atau nggak konsisten ngomong-ngomong perilakunya apa. Misalnya Gitu. Nanti ngomel-ngomel aja ngomel tapi doang. tidak ada sanksi. Nggak Jadi ada. biarinlah ngomel doang aja kok. Anak mah udah kebal ya dengan omelan orang tua. Iya. Udah kayak senandung pagi aja gitu bagi anak-anak. Nah, biasanya sebabnya kenapa orang tua nggak berwibawa karena dia nggak menggunakan kekuatannya. Dia menganggap kekuatan orang tua itu di mulut, di ngomel, gitu. Atau dinasehat. Atau dinasehat, dianggapnya gitu. Padahal kekuatan orang tua itu di resources ya, di sumber daya, di sandang, pangan, papan gitu. Kekuatan itu yang harusnya mulai dimainkan gitu. Ya kalau ini kamu nggak bisa pakai gadget itu kalau nggak ikut aturan. Disita 2 jam, disita setengah jam. Uang jajannya dikurangin, pulsanya diambil, wifi-nya diblokir gitu. Itu kekuatan orang tua, bukan di ngomel kekuatan orang tua itu. Kayak anak saya itu kan dia sudah ada kesepakatan, dia senang berorganisasi. Ya silakan senang berorganisasi, tapi ada syarat-syaratnya ya, kesepakatan yang dibangun di mana dia tidak melanggar misalnya tidak melanggar aturan yang ada di rumah. Jadi ketika dia misalnya lagi sakit juga dia bangun, maksain untuk ya mulai. Karena kalau dia bangunnya telat, ya otomatis dia tidak bisa untuk keluar sampai misalnya, kalaupun keluar sampai maghrib, nggak sampai malam. Nah itu jadi akhirnya efisien ya, membantu. Kita fokus pada yang bisa kita kontrol di rumah, di luar rumah kan nggak bisa kita kontrol ya. Iya, betul. Ya diterapin Bu ya. Takutnya ke bapak berarti ini sistemnya nggak jalan ya. Berarti bapaknya juga nggak pakai sistem, dia pakai ancaman. Karena nanti bukan takut tapi lebih ke arah tadi ya, wibawa. Di mana anak-anak ya, kalaupun kayak anak saya misalnya dia udah ada kesepakatan yang dibangun, terus dia melanggar, ya nggak apa-apa karena saya sudah menyiapkan konsekuensinya Pak Wasmin. Jadi ya nggak apa-apa kalau kamu misalnya itu tidak kerjasama, konsekuensi dong. Karena hidup ini harus fair ya, dalam artian tidak ada yang dirugikan. Anak tidak dirugikan, orang tua tidak dirugikan. Nah kalau misalnya anak melanggar kan orang tua dirugikan, dalam artian kan orang tua sedang mendidik ya Pak Wasmin gitu. Jadi tidak jalan pendidikannya. Makanya fair aja ketika misalnya terus melanggar lagi, oh ya kita revisi ya, sanksinya mungkin tidak mempan gitu dengan sanksi yang lain. Jadi asik nanti di rumah, jadi biasa ya tetap dekat dengan anak-anak gitu. Betul. Ini memang berkaitan dengan aturan di keluarga, perlu diterapkan juga. Terkadang banyak keluarga ya nggak ada aturan tadi kalau kata Pak Wasmin ya. Hanya nasihat doang, nggak ada aturan. Betul. Dan itu semoga bisa diterapkan ya oleh sahabat selamat di Subang. Kali ini ada sahabat Eko di Ciwastra, Pak Wasmin dan juga Bu Lilis bertanya. Anak-anak di bawah 5 sampai 6 tahun sekarang sudah banyak asyik bermain gadget sampai pada tahap kecanduan. Sebab sahabat Eko ini pernah lihat anak dari saudaranya usianya 5 tahun jadi sering begadang sampai lewat tengah malam karena bermain HP. Ini mungkin itu disebabkan kurangnya waktu orang tua bersama dengan anak-anak dalam bermain. Jadi gadget jadi teman mainnya. Soalnya kadang kalau anak itu lupa dengan gadget ketika punya teman main, ada teman-teman sepermainannya atau teman yang diajak main. Soalnya anak itu jadi lupa dengan gadgetnya gitu. Tapi ini ketika tidak ada teman main, maka gadgetlah yang jadi teman mainnya. Sahabat Eko ini bertanya, di usia berapa anak-anak sudah dibolehkan untuk punya gadget dan bagaimana cara membatasinya? Begitu.
Saya baca di literatur jurnal yang seperti yang sekarang terjadi di Jepang ya, di Finland, di dunia barat, ternyata emang anak-anak itu sekarang padahal udah canggih ya, udah ada gadget. Tapi orang tuanya tetap membatasi anak di usia 2 tahun, di usia 5 tahun ke bawah itu anak-anak maksimal untuk menggunakan gadget 2 sampai 3 jam saja gitu. Dan mereka banyak ke arah yang langsung bergerak gitu ya, terutama 0 sampai 5 tahun kan dia emang harus terlatih secara motorik kasar, motorik halusnya. Jadi nanti untuk di bawah 5 tahun sih idealnya maksimal 2 jam Pak Wasmin ya. Dan 2 jam itu bagusnya dipotong-potong karena anak biasanya 30 menit ya, kalau film misalnya 4 sampai 30 sampai 45 menit. Kemudian nanti kita potong-potong lagi, dan bagusnya emang anak ini lebih banyak ke gerak gitu. Yeah. Karena nanti terbiasa begitu, setelah besar kan akan nambah juga ya gadgetnya, waktu gadgetnya akan nambah. Apalagi misalnya kalau berkaitan dengan mahasiswa, dia misalnya belajarnya pakai gadget, anak 0 sampai 5 sih, kalaupun onlinenya juga tidak lebih dari 1,5 jam biasanya. Di Anak Langit pun yang online itu hanya 1 jam 20 menit ya, jadi tidak ya di bawah 2 jam lah gitu itu untuk belajar, dan bermain juga sama gitu, jangan sampai melebihi dari 3 jam karena nanti sudah besar dia akan menuntut lebih banyak lagi untuk pemakaian gadget. Kemudian berkaitan dengan tadi tugas-tugas orang tua di surat At-Tahrim ayat 6 ya. Jadi di mana menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Makanya di sini juga kita ditugaskan sebagai orang tua untuk memberikan perlindungan kepada anak untuk menjaga dari api neraka. Nah, kalau api neraka kan biasanya berkaitan dengan perilaku-perilaku yang nggak baik ya, perilaku-perilaku negatif. Kemudian memberikan pendidikan. Makanya kita siapkan konten-konten anak. Kemudian untuk mempermudah mungkin bisa ada parental control ya Pak Wasmin, misalnya terkoneksi misalnya. Karena juga ada kasus juga nih usia 5 tahun dia sudah menonton pornografi gitu. Jadi orang tuanya nyantai aja, biasa kok lihat kartun-kartun. Nah, ternyata dia ngeklik kartun XX. Kartun itu. Nah, ternyata dari kartun ke yang porno beneran, bukan kartun gitu ke orang gitu ya. Jadi banyak kasus ya udahlah biarin aja atau anak juga istilahnya bisa jaga diri. Nah, kebanyakan kecolongan gitu ya. Nah, kita sebenarnya perlindungan ini untuk biar anak tidak kecolongan, karena emang biasanya anak-anak itu apalagi anak remaja dia rasa ingin tahunya tinggi Pak Wasmin ya, nyoba dulu, penasaran sih apa sih gitu, kayak tadi sektoy itu apa sih. Nah, nanti ketika lihat dia penasaran beli gimana, kemudian dipakai sama anaknya gitu. Nah, itu jadi di konten juga harus kita pilihkan konten-konten berkaitan 0 sampai 5 tahun, misalnya kontennya puzzle, misalnya mengenal warna, mengenal angka gitu, bilangan, kemudian lagu-lagu misalnya mengenal warna, kan itu edukasi ya Pak Wasmin gitu. Dan begitupun juga setelah usia di atas 5 tahun juga kita harus melihat konten. Nah, kan kita nggak bisa dong di usia remaja nih konten buat kamu. Nah, dia kan tidak mandiri ya Pak Wasmin, tapi yang kita bisa lakukan, silahkan kalian menjelajah ke konten apapun, yang penting positif. Nah, kita kan nggak tahu pengontrolannya kalau kita nggak memeriksa handphone anak kita gimana Pak Wasmin gitu. Makanya cek apakah kontennya sudah sesuai atau tidak. Nah, itu bentuk perlindungan dari orang tua. Karena kalau anak misalnya kayak anak saya nggak ada apa-apa, dia ngasih aja gitu karena nggak ada apa-apa. Ya, sebagai perlindungan terus pendidikan. Itu. Ya, perlindungan dan pendidikan ini yang menjadi logika orang tua dan pihak sekolah untuk bisa mengoreksi konten-konten negatif di handphone anak ya. Ini nggak bisa lagi anak atas alasan privasi tidak boleh dilihat gitu. Untuk apa dia sembunyikan? Biasanya yang disembunyikan itu yang negatif gitu. Kalau dia nggak mau dikoreksi, ya untuk apa pendidikan, ya nggak usah di sini.
atau gak usah bawa gadget aja di pesantren ini gitu ya. Silahkan mungkin dari pihak sekolah atau pesantren yang ingin bergabung boleh memberikan testimoninya nih yang sudah menerapkan di boardingnya. Ya, berkaitan Dan dengan itu juga ditunjuk sidak ya, ini ditunjuk orangnya ya Pak Wasmin Ya. untuk sidaknya siapa gitu. Iya. Kayak misalnya anak saya, adik-adiknya tidak boleh dia kepo ke kakaknya untuk nyidak, kecuali mungkin kakaknya dikasih delegasi, tolong dong sidakin nih yang punya adik kamu gini gitu. Nah dia kan ada legitimasi dari saya. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak boleh, dia melanggar privasi gitu. Iya, betul. Ini berarti kepada pihak yang diberi kewenangan berarti ya Pak Betul. Wasmin dan juga Bu Lilis Jadi ya. pihak yang Tidak berhak bisa atau sembarangan diberi orang. kewenangan. Betul. Baik. Ini kalau misalnya Anda selaku pendidik juga yang pernah melakukan sidak gadget terhadap anak didiknya atau orang tua ini terhadap putra-putrinya juga boleh bergabung nih bagaimana waktu sidak Anda. Baik sahabat MK, dan ini juga masih ada beberapa yang bergabung bertanya, namun sepertinya kita akan sapa di segmen berikutnya Pak Wasmin dan juga Bu siap. Lilis. Juga untuk sahabat MK, kembali kami informasikan untuk Anda yang ingin memiliki agenda positif ya tentunya di tahun 2022 ini berkaitan dengan impian-impian, semoga bisa lancar. Bisa mengikuti Hypnotic Goal Setting Workshop Batch ke-9 yang diselenggarakan oleh Pak Wasmin. Untuk tanggalnya di tanggal 25 Desember di hari Sabtu, bertempat di Hotel The Java Bandung dari jam 8.30 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0811 225 002, 0811 225 002. Selepas ini kita akan sapa kembali Anda, jadi jangan kemana-mana, kita jeda terlebih dahulu dengan beberapa informasi dari relasi kami berikut ini.